Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kapitan Akira, saya dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Teknika, Prodi Pendidikan Fisika. Dan hari ini saya akan menjelaskan atau memberi kalian sebuah ilmu insight yang baru dari mata kuliah Kalkulus 2, yaitu dengan materi barisan. Sebenarnya barisan itu seperti apa? Mari kita tulis dulu. Nah, ini contoh yang pertama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sebenarnya barisan itu kita bisa melihat polanya. Jika angka pertama adalah 1, angka kedua ada 2, yang ketiga 3, 4, dan seterusnya. Yang berarti setiap pola, setiap perpindahan, dia itu bertambah 1. Dari 1 tambah 1 jadi 2, tambah 1 jadi 3, tambah 1 jadi 4, tambah 1 jadi 5, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya ada juga seperti ini, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kalau seperti ini bisa kita lihat ya, dari 2 ke 4 itu polanya naik 2, dari 4 ke 6 nambah 2, dari 6 ke 8 2. Berarti polanya itu adalah tambah 2. Oke, next bisa kita kembali lagi yang 2 pertama, 2 yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5, berarti itu tambah 1 ya. 2, 4, 6, 8, 10, berarti setiap bilangan selanjutnya ada nambah 2. Bilangan pertama 2, bilangan 2 ditambah 2, 4, tambah 2, 6, tambah 2, 8, tambah 2, 10. Oke, kita bisa bilang yang ini adalah, yang pertama ini adalah bilangan pertama, atau N1. Yang kedua bisa kita sebut juga bilangan kedua, atau N2. Seterusnya N3, N4, N5, dan seterusnya, lebih banyak lagi gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita mau menggunakan formula ini atau rumus ini, N1, N2, N3, N4, N5, berarti yang ini yang pertama kita anggap soal nomor 1, yang kedua soal nomor 2. Oke, kita akan mengerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu. Yang ini bisa kita bilang ini adalah A sama dengan N dikali 1. Kenapa N dikali 1? Karena N ini kan bilangan ya, bilangan pertama berarti 1. 1 dikali 1, maka hasilnya adalah 1. Saat N nya sama dengan 2, berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Begitu juga N3, berarti 3 kali 1 sama dengan 3, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ini kita ada 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, dan seterusnya. Oke. Nah, bisa dilihat di sini itu kan ya pecahan. Semuanya pecahan, kagak ada bilangan bulat, tidak ada yang seperti tadi 1, 2, 3, 2, 4, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, maaf. Nah, berarti kita harus menganalisa ini lebih dalam lagi seperti itu, teman-teman. Bisa kita lihat ya, saat N1 pembilangnya adalah 1, saat N2 pembilangnya adalah 2, N3 bilangannya 3, dan N4 adalah pembilangnya 4. Tetapi penyebutnya ini 1 lebih banyak daripada pembilangnya. Jika pembilangnya 1, penyebutnya 2, pembilangnya 2, penyebutnya 3, pembilangnya 3, penyebutnya 4, pembilangnya 4, penyebutnya 5, seperti itu, teman-teman. Berarti bisa kita analisa saat dia N1, berarti 1 per penyebutnya, berarti kan 1 lebih banyak daripada pembilang. Berarti bisa kita tulis juga N1 plus 1, atau mungkin angka 1 kita hapus saja. Nah, berarti rumus dari soal ini adalah N per N plus 1, di mana saat N1 pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya ditambah pembilang tambah 1. Saat N nya 4, maka penyebutnya kita tambahkan 1, jadi 5. Misal kita dapat soal disuruh mencari N, misalnya N
36 per N 36 plus 1. Nah, seperti ini akan memudahkan kita untuk mencari angka yang lebih jauh. Maka itu kita menggunakan rumusnya ini. Sebenarnya rumusnya itu tidak selalu sama untuk semua soal. Jadi setiap soal itu harus kita analisa lebih dahulu. Jadi untuk teman-teman yang tertarik akan materi barisan seperti ini, kalian harus rajin mengerjakan soal-soal yang lain itu teman-teman. Berarti saat N 36, maka pembilangnya 36. Yang berarti untuk penyebutnya akan ditambahkan 1. Yang berarti 36 tambah 1 sama dengan 36 per 37. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang lain lagi. Soal aja terus kita hari ini. 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 dan seterusnya. Oke, kita bisa lihat ya pola yang seperti tadi ya. 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Tapi kalau yang tadi itu sudah 8 itu 10, teman-teman. Nah, di sini kita harus melihat ya. Kalau misalnya N1 misalnya di sini N1 dikalikan dengan 2, maka hasilnya 2. Sudah benar ya, sudah cocok. N2 dikalikan 2 hasilnya 4, cocok lagi. N3 dikalikan 2 hasilnya 6. Nah, di sini kita bisa melihat ada sebuah perbedaan di mana saat N3 dia seharusnya 8 dan N4 seharusnya 16. Dan gimana kalau kita tulis lagi N4 kali 2 sama dengan 4 kali 2 8. Nah, angka 8-nya baru nongol di sini teman-teman. Yang berarti kita tuh tidak bisa menulis N per 2N. Berarti N-nya dikali 2 ya. Nah, berarti rumus seperti ini tuh tidak bisa dipakai untuk soal yang ini. Berarti kita harus mencari yang lain teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa menemukan rumus yang sesuai untuk soal ini? Kita bisa lihat semuanya angkanya 1 semua. Berarti kita tidak bisa memakai N per 2N yang seperti saya bilang tadi, karena saat N1 benar 1, tapi saat dia N2 harusnya 2, tapi tetap 1. Berarti ini tidak bisa kita pakai. Maka harus kita ganti lagi. Berarti karena semuanya 1 per 1 per 1 per 1 per dan seterusnya, berarti rumusnya 1 per seperti itu. Karena saat N1 dia 1, N2 dia 1, N3 1, 1. Yang harus kita analisa adalah yang penyebutnya. 2, 4, 8, 16. 1 kali 2, 2, oke. 2 kali 2, 4, oke. 3 kali 2, 6. Ini udah beda. Berarti bagaimana cara mendapatkan 8 ini? Intinya kita harus berpikir kembali. Tidak, karena untuk barisan ini banyak sekali teman-teman. Selain N plus 1, N kali 1, N kali 2, N kali 3, bisa juga dipangkatkan. Bisa jadi itu N pangkat 2 atau 2 pangkat N. Nah, kita akan lihat yang mana yang benar. Jika kita memakai N pangkat 2 seperti ini, berarti saat N1 berarti 1 per 1 pangkat 2. Oh, beda dong. Karena 1 pangkat 2 kan hasilnya 1, sedangkan bilangan yang pertama adalah 1 per 2. Maka itu berarti bukan N per 2. Maksudnya bukan N pangkat 2 seperti itu. Berarti kita ganti lagi. Berarti bukan N pangkat 2, tapi 2 pangkat N. Nah, saat dia bilangan yang pertama, saat dia N1 berarti 1 per 2 pangkat 1. 2. Oke, benar. Saat seperti ini teman-teman. Berarti saat dia N1 1 per
2 pangkat 1. 1 per 2. Dan N2 berarti 1 per 2 pangkat 2. Berarti 1 per 4. Oke, sama lagi. Start N3 berarti 1 per 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? 8. Nah, sudah ketemu. Kita lanjutkan lagi. Start N4 berarti 1 per 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 16. 1 per 16. Berarti rumus untuk soal yang ini adalah 1 per 2 pangkat N. Seperti itu teman-teman. Baik, kita akan melanjutkan materi kita tadi ya. Nah, di sini saya sudah menulis sesuatu yang baru lagi nih, yang bukan kayak yang tadi. Ada kurung kurawal, A, N, habis itu ada lambang terhingga, gitu, N sama dengan 1. Itu cuma maksudnya apa nih sebenarnya nih? Nah, sebenarnya ini adalah penulisan umum untuk barisan. Yang berarti kita harus memakai kurung kurawal, bukan kurung biasa ya, yang kayak tengah lingkaran itu bukan, tapi kita pakai kurung kurawal. Nah, AN melambangkan A adalah sebuah konstansa dan N adalah bilangan keberapa atau suku ke N gitu. Suku keberapa, bilangan keberapa, seperti itu. Konstansa dari N, dari suku ke N ke berapa. Nah, maksud N sama dengan 1 ini berarti N-nya dimulai dari 1 hingga tak terhingga, seperti itu. Misalnya di sini N-nya kita tulis misalnya 2, berarti dimulai dari angka 2. Nah, kalau yang tadi kan 1, berarti 1 sampai tak terhingga, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A1, A2, A3, A4, A5, A6 dan seterusnya. Tapi karena di sini kita ganti N sama dengan 2, berarti mulainya dari 2. A2, A3, A4, A5, A6 dan seterusnya, seperti itu. Karena batas akhirnya tak terhingga, sedangkan batas awalnya adalah 2. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita misalnya mau nulis yang tadi, yang 1 per N, salah, 1 per 2N. Nah, kan ini kita kan kagak tahu ya, dari mana, batas bawahnya dari mana, batas atasnya sampai mana. Maka kita akan buat seperti ini. Kita kasih kurung terawal. Batas bawahnya misalnya kita mau 0, N sama dengan 0. Batas atasnya tak terhingga. Berarti dari rumus ini bisa kita simpulkan bahwa saat N1, bukan N1 ya, M0, karena kita mulai dari 0. Berarti yang pertama adalah 2 pangkat 0. Berapa 2 pangkat 0? 1. 1 per 1. Karena semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Maka 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. 1 per 1 sama dengan 1. Selanjutnya, misalnya kita mau cari N-nya 4 yang tadi ya. Kalau kita gimana ya, kita bikin aja 1 per 2 pangkat 4, berarti 1 per 16. Udah sama kayak tadi, hanya saja ini untuk memberitahukan kalau batas awalnya adalah 0 dan batas akhir adalah tak terhingga. Boleh nggak batas bawahnya lebih kurang dari 0? Boleh. N sama dengan min 2, berarti ini 1 per 2 pangkat min 2. Pangkat min 2. Berapa pangkat min 2? Ya kalau misalnya menyebutnya itu pangkat minus, bisa kita pindahkan saja ke atas. Berarti 1 kali 2 pangkat 2. Karena dia dari penyebut ke pembilang,
maka pangkatnya jadi hilang. Pangkat minusnya tuh jadi positif, jadi 2 pangkat 2. Jadi berapa? 4. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada konvergen dan divergen. Apa itu konvergen dan divergen? Konvergen adalah ketika sebuah nilai dari limit itu mendekati sebuah angka. Misalnya bisa aja mendekati 5, mendekati 4. Tapi divergen adalah jika hasil dari limit ini tak terbatas, maka hasilnya divergen. Divergen tuh anggaplah seperti nah, apa ya? Sebenarnya diverse ya, seperti perbedaan, ada sesuatu yang luas banget seperti itu. Makanya divergen ini adalah hasil kalau limitnya itu tak terhingga, karena hasilnya sangat luas, sangat terbatas seperti itu. Sedangkan konvergen adalah sesuatu yang mendekati sesuatu yang pasti. Ada 5, 6, 7 seperti itu. Nah, di sini ada soal n per n plus 1 dari n1 tak terhingga. Bisa kita tulis dalam limitnya, berarti limit n tak terhingga n per n plus 1. Kita disuruh nyari apa sih sebenarnya? Kita harus mencari apakah rumus ini konvergen atau divergen. Nah, kita cari saja n per n plus 1. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membagi semua bilangan yang ada di sini dengan n. Seperti ini. Limit n mendekati tak terhingga n dibagi dengan n per n dibagi dengan n plus 1 dibagi dengan n. Maka hasilnya adalah n bagi n 1. N bagi n adalah 1 tambah 1 per n. Nah, sebenarnya kalau seperti ini tuh belum boleh ya teman-teman, karena kita belum memasukkan nilai limitnya, maka ini harus dituliskan limitnya juga di depannya. Limit n mendekati tak hingga. Nah, baru kita masukkan nilai limitnya ini. Kita masukkan ke n yang di sini, n yang tak terhingga ini. Kenapa harus seperti ini? Karena kalau kita langsung memasukkan tak terhingga di sini, tak terhingga per 1, maka itu hasilnya akan error atau tidak ada hasilnya. Tapi jika 1 per tak hingga seperti ini, berarti 1 per 1 ditambah 1 per tak hingga, bilangan berapapun yang dibagi tak hingga adalah 0. Berarti itu sama aja seperti 1 per 1 tambah 0, maka hasilnya adalah 1. Karena ini hasilnya mendekati sebuah bilangan, hasilnya ada 1, maka soal limit n mendekati tak hingga dari n per n ditambah 1, hasilnya adalah konvergen. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita kerjakan. Karena ini bukan pecahan, berarti kita tidak perlu membagi dengan n. Kita langsung saja, kita masukkan saja limitnya. Berarti itu 8 minus 2 dikali tak hingga. Kalau 1 per tak hingga adalah 0, 1 dibagi tak hingga adalah 0, maka 2 dikali tak hingga hasilnya adalah tak hingga. Berarti 8 minus 2 dikali tak hingga minus tak hingga. 8 dikurangi tak hingga, berapapun yang dikurangi tak hingga atau ditambah tak hingga dikali tak hingga, hasilnya adalah tak hingga. Maka hasil dari soal ini adalah divergen. Seperti itu teman-teman. Nah, soal yang tadi adalah penutup dari materi hari ini. Jadi untuk teman-teman yang berminat atau sangat suka dengan kalkulus bilangan barisan, aritmatika, konvergen, divergen kali ini, rajin-rajin aja baca sebenarnya. Untuk kalkulus ini kagak ada yang namanya kali baca langsung bisa seperti itu. Tentu saja semua hal dalam dunia ini harus dicoba lagi, dan lagi seperti itu teman-teman. Soal seperti ini, soal yang tadi, atau mungkin soal yang lebih baru lagi, ini kita belum masuk ke akar pangkat. Nanti akar pangkat akan lebih panjang lagi seperti itu teman-teman.
Maka dari itu, untuk menutupi materi hari ini, saya Kapitan Nafira mengucapkan mohon maaf jika ada salah dalam perkataan dan perbuatan. Sekiranya yang lain-lainnya seperti itu, karena di sini kita semua juga belajar teman-teman, pasti ada salah, nggak mungkin belajar benar semua seperti itu. Oke, penutup akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.